mengingatkan kepada adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan. Setuju adik-adik? Setuju! Adik-adik, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Sekolah Minggu HKBP. Musik. Sekolah Minggu HKBP, ke kelas di Rohadoi, ID arahon tuhatai, rohana meto. Sekolah Minggu ingat mai, hodo panggati nina posoi, atong arahon madongani, tu Yesus tuhatai. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik semua boleh duduk kembali, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan di hari ini, karena berkat dan anugerah Tuhan yang selalu memberkati kami, terlebih anak-anak sekolah minggu. Sebentar Tuhan kami akan beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, mendengar firman Tuhan. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami memahami, mengerti, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang masih berdiri lagi, kita mau memuji Tuhan lagi, meninggikan nama Tuhan. Lagu kita adalah Setinggi-tingginya Langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu dari titah ketiga. Semua kakak undang untuk kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga.
Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Semua anak-anak tentunya senang jadi anak Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Musik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juli, yaitu dari Mazmur 25 ayat 5. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau nanti-nantikan sepanjang hari. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Sekarang kakak masih undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, lagu kita adalah Burung Pipit yang Kecil. Musik. Kita berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik semua mempersiapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau bernyanyi, lagu kita adalah Hai Molo Pungu. Musik. Hai Molo Pungu, dua manang toruna sida, isi doa di tengah nasida. Hai Molo Pungu, dua manang toruna sida, isi doa di tengah nasida. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang masih beribadah dari rumah, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat 3. Dibuka Alkitabnya ya, sambil diikuti di dalam hati. Ang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini Allah menyatakan bahwa Ia akan mencurahkan berkat-Nya kepada orang yang hidup dalam persekutuan yang rukun. Siapa yang rukun dengan adik, abang, kakaknya di rumah? Ayo, tentu semua adik-adik sekolah minggu rukun dengan adik, abang, atau kakaknya di rumah ya. Kita harus saling menghargai. Abang menghargai adiknya atau kakaknya, atau juga sebaliknya. Kita ada yang berbeda marganya, berbeda asal daerahnya, berbeda kebiasaan adatnya, berbeda status sosialnya, namun kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Hargailah sesamamu. Bapak, Ibu, orang tua di rumah harus meluangkan waktunya untuk anak-anaknya. Anak-anak jangan hanya bermain HP, jangan hanya bermain game online, tetapi harus ingat juga belajar. Memelihara hewan kesukaan kita dengan baik, menyiram bunga di taman, atau juga dalam pot. Hargailah ciptaan Tuhan lainnya. Tuhan sudah menghargaimu. Tuhan sudah menyayangimu dengan rela berkorban sampai di kayu salib. Kita membutuhkan kerukunan dalam keluarga. Rukun berarti damai. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Rukun berarti di dalam hatinya tidak ada dendam, tidak ada dengki. Kerukunan dapat dirasakan seperti embun, yaitu kesejukan atau kesegaran. Jika keluarga kita rukun, suasananya pasti seperti di surga. Ada kesejukan dan kesegaran yang dari Tuhan mengalir di dalam keluarga. Sebaliknya, bila tidak, seperti di neraka. Kalau kita rukun,
berkat Allah akan turun dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak hanya memberikan materi, tetapi juga kebaikan Allah nyata dalam keluarga yang rukun. Imun kita akan bertambah melawan virus corona bila kita hidup rukun. Adik-adik sekolah minggu, 3 hal yang perlu dilakukan agar tercapai keluarga yang rukun. Yang pertama, kasih Allah sebagai landasan utama bagi setiap pribadi dalam keluarga. Jika kamu berdoa kepada Allah, jangan hanya meminta berkat materi, tetapi juga kasih Allah, agar kasih Allah terus dicurahkan dalam hidup kita. Dan juga bagi anggota keluarga yang lain. Bila kasih Allah ada, kerukunan akan terjadi di dalam keluarga. Kasih jangan pudar dari hidupmu. Sebab jika kasih pudar, kehidupan keluarga akan mengalami keretakan, akan mengalami kehancuran, bahkan akan tercerai-berai. Kalau bapak, kalau ibu tidak lagi saling mengasihi, maka hancurlah keluarga itu. Jadi anak-anak harus berdoa agar setiap anggota keluarga saling mengasihi. Usahakanlah agar kasih yang sudah ada jangan luntur, jangan sampai berkurang. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan, apapun yang kamu kerjakan dalam tanggung jawabmu, jika tanpa kasih akan menjadi sia-sia dan tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Dalam mengerjakan tanggung jawabmu, lakukanlah dengan tidak menyimpang dari firman Tuhan. Jangan karena kesibukan atau tuntutan yang ada menyebabkan kasih tidak lagi bisa dinyatakan dalam keluarga, sehingga keluarga kehilangan pegangan. Kasih harus dinyatakan. Kasih orang tua terhadap anak, atau juga kasih anak terhadap orang tuanya. Yang kedua, pengampunan harus dijalankan dalam kehidupan keluarga. Mengampuni adalah membebaskan orang lain dari kesalahan dan pelanggarannya, melupakannya dan menerimanya kembali. Kita harus selalu mengampuni dan tidak ada batasan berapa kali. Sebelum meminta pengampunan Allah, Yesus sudah terlebih dahulu menyediakan pengampunan bagi kita. Yang ketiga, sifat tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, harus ada pada setiap anggota keluarga. Anak yang baik akan belajar untuk tidak egois. Mari nyatakan kasihmu dengan mengutamakan yang lain. Sebab jika ada sifat mementingkan diri dan mau menang sendiri, tidak akan ada kerukunan, melainkan kekacauan. Memang tidak mudah melakukannya, tetapi mari belajar untuk saling mengutamakan. Mungkin dengan melakukan segala sesuatu bersama untuk menciptakan kerukunan itu. Saat ini, jika ada kasih yang sudah mulai pudar, mari berbenah diri. Mungkin belum bisa mengampuni, mari belajar untuk menanggalkan perkaranya. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Berikan pengampunan bagi setiap anggota keluarga. Jadi kalau orang Batak bilang harus masih salpuan di akka nahumurang. Kita harus lewatkan semua yang kurang. Mari belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi belajarlah mengutamakan yang lain dan kepentingan bersama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan sendiri. Setiap orang harus mencari kesenangan sesama kita
demi kebaikannya. Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia lebih memilih untuk menyenangkan kita daripada dirinya sendiri. Allah akan mengaruniakan kerukunan kepada kita sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau berfirman kepada kami, kasih-Mu akan Engkau nyatakan kepada kami, bila kami hidup dengan rukun. Hidup dengan rukun akan menambah imun kami menghadapi situasi yang saat ini masih mencekam di dunia ini, secara khusus di Indonesia. Ketika pandemi corona melanda dunia, kami tidak dapat berjumpa seorang dengan yang lain, dan dalam beribadah kami harus melakukannya secara daring, secara virtual. Ya Bapa, ajarlah kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, baik orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan saudara-saudara kami di rumah masing-masing, biarlah kami tetap hidup rukun, sebab itu akan menambah imun kami menghadapi corona. Ya Bapa di surga, Tuhanlah kiranya yang memberkati kami, agar tetap hidup di dalam kasih-Mu, sehingga kasih-Mu yang nyata di dalam diri kami, terlebih di dalam diri anak-anak sekolah minggu. Ketika kasih-Mu nyata, maka kami akan melihat kepentingan kami secara bersama-sama. Kami akan menolong seorang dengan yang lain yang membutuhkan pertolongan. Kami akan saling berdoa, kami akan saling menguatkan. Biarlah Tuhan yang memberkati semua upaya yang boleh kami lakukan. Sebab berkat-berkat Tuhan akan hadir bila kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dilakukan setiap hari. Setuju adik-adik? Setuju! Sekarang kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi Rukun Cinta Satu Sama Lain. Musik! Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tolong, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Dan juga berterima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Nanti adik-adik boleh lihat aktivitas sesudah ibadah kita ini selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.